Halo guys, kembali lagi bersama gue Christian Revel dari YouTube channel Torto Collection. Gue hari ini pengen bahas satu hal yang sungguh-sungguh amat sangat excited karena gue habis ketemu sama brother gue, William dan Bro M dari Urban Squad Farm. Gue tadi habis dikasih challenge sih, jadi gue dikasih challenge untuk bergaya-gaya yang manis. Jadi kalian bisa lihat aja langsung di YouTube channelnya mereka di Urban Squad Channel. Tapi intinya yang gue pengen bahas di vlog ini adalah hadiah gue apa? Apa yang gue dapat dengan gue mempermalukan diri gue? It's worth it, bro. Gue pengen kasih lihat lo orang apa yang gue dapat hasil dari challenge yang mereka kasih. Sekarang kita lihat ya. Apa sih yang mereka kasih hadiah buat gue? Oke, gue ini habis mandi juga, gue baru pulang habis ketemu sama brother-brother gue. Supaya kita bersih, terhindar dari sakit penyakit, gue doakan kalian semua sehat selalu, oke? Hadiah yang gue dapatkan adalah, gue udah buka nih tadi tutupnya. Tara, gila. Seperti hobi gue menyukai kura-kura darat. Ini adalah telur kura-kura ketiga terbesar di dunia, guys. Jadi ini adalah telur sulcata. Gila, ini random banget. Brother gue ngasihin gue ini. By the way, gue thank you banget Bro Wem and William. Jadi kalian kayaknya nonton nih video gue. Kalian harus nonton biar view-nya banyak. Thank you banget, brother. Gue pengen bahas juga di day one, hari pertama gue menerima hadiah ini. Sebelumnya kalau kita mau lanjut, langsung subscribe YouTube channel Torto Collection sekarang juga. Gue tunggu. Jadi supaya gue bisa mengembangkan video-video terbaik untuk kalian semua. Well, kita akan bahas soal telur kura-kura ketiga terbesar di dunia ini, sulcata. Oke, udah cukup jelas ya. Gue arahin nih ke bagian telur. Oke guys, jadi gue dikasih brother gue dari Urban Squad Channel adalah telur sulcata. Dan telur sulcata ini kenapa dikasih gue? Karena menurut mereka 1-3 hari ini kemungkinan telur ini akan menetas atau hatchling kita bilangnya. Kenapa dia tahu udah mau menetas? Karena saudara-saudara si mungil ini, si telur ini sudah menetas beberapa ekor. Dan tersisa dia, dan gue adalah orang yang beruntung untuk mendapatkan ini. Mereka memberikan gue dengan nih, mereka kasih itu udah dikasih tempat plastik dengan diberikan media pasir yang ini kita bisa bilang katanya mereka ini adalah perlit, kita sebutnya medianya itu. Terus mereka juga sudah melembabkannya, tadi posisi tertutup. Jadi bro gue udah titip pesan bahwa nanti ini didiamkan pada suhu ruangan aja, mungkin kurang lebih 27 derajat sampai 28 mungkin suhu ruangan. Nanti kita tinggal buka sedikit nih, yang penting ada hawa. Tapi gue mungkin akan bantu dengan media. Pesan dari mereka adalah, jadi pemberian mereka ini harus gue jaga, dan gue yang jelas sangat sayang dengan makhluk hidup, terutama kura-kura darat, apalagi sulcata. Oke, gue geser sebentar ya. Gue menyediakan satu bak, dan gue isi ini dengan air. Kalau kalian bisa lihat, gue isi dengan air. Tujuannya apa? Kata mereka untuk menjaga kelembapan daripada si telur ini juga. Lalu gue kasih Tupperware, tapi gue balik ya posisinya supaya nanti telur akan diletakkan di bagian atas sini. Jadi sekitar sini akan melembabkan media pasir dan juga telur yang ada di dalamnya. Gitu guys. Oke, sekarang kita bahas dari telurnya lagi. Tara,
Gila-gila. Tapi ini gila banget, gue sampai dikasihin telur sulcata, which is satu itu nggak murah, dan dua dari guys, lihat gue. Dan gilanya adalah gue itu udah biasa ngerawat sulcata, gue suka banget sama sulcata, gue suka ngerawat sulcata dari babies juga, gue pecinta babies, all the babies of tortoise. Tapi ini yang gila, gue bakal ngerawat ini dari telur. Kalian doakan ini menetas dengan baik dan gue bisa menjaganya hingga hatchling. Gue akan update terus video ini hari ke hari hingga sang mungil sulcata ini hadir di dunia. Kura-kura raksasa menetas gitu sampai dia pecah. Oke, kita melanjutkan soal pembahasan telur ini. Oke, guys, nanti gue pengen coba center. Gue nggak tahu ini kelihatan apa enggak, tapi kata Bro William dari Urban Squad Farm, ini nanti boleh diangkat. Yang penting posisi titik yang mereka udah kasih nih. Nah, kalian lihat ya, ini bagian top daripada telurnya kura-kura sulcata ini. Jadi yang penting tidak perlu dibolak-balik. Tapi ini sudah tidak begitu rentan karena sudah jadi sebetulnya isinya. Tinggal kita menunggu timing sampai dia menetas. Oke? Jadi gua gregetan banget nih. Ini katanya boleh diangkat ya. Kita angkat pelan-pelan. Oh. Cukup berat bobotnya. Tara. Oke. Nah, kalian lihat ya, ada dot di bagian atas. Ini adalah mungkin di spidol ditandain sama Urban Squad Farm untuk menandakan bagian atas yang sebelah mana supaya telur ini tidak dibolak-balik. Karena telur ini ada isinya dan fertil. Kalau ini sih udah tinggal tunggu netesnya aja ya. Cuma nih gue sambil ngeliat, kalau kalian lihat gila ya. Ini gue sambil tatakin, gue takut banget nih jatuh. Gue safety first bro. Ini kalau kalian nih bener-bener beda sama telur ayam ya. Warnanya putih, udah gitu dia bulatnya bener-bener bulat banget. All round itu kayak bola golf nih kalau kita bandingin ya. Nih guys, tuh mirip banget. Ini yang mana bola golf, yang mana yang telur sulcata bisa ketuker nih gue nih. Gila ya, lucu, bulat banget. Dan gue sih rencana pengen gue coba center. Gue pengen coba lihat nih. Wah, rasanya nggak kelihatan lah. Tapi mudah-mudahan isinya aman dan sehat. Nanti kita lihat progresnya, gue akan update terus di video ini guys. Oke? Jadi gue taruh balik ya, gue takut nih. Tapi yang jelas ini telurnya belum ada. Gue belum melihat ada yang retak. Jadi kita lihat nih. Oke. Ini gue taruh di media yang mereka kasih lagi. Dengan posisi udah pas ya. Dotnya di atas. Persis. Terus ini juga udah lembab pasir-pasirnya. Kita harus jaga kelembapannya juga. Lalu gue akan meletakkan di bagian ember yang sudah terisi air di samping-sampingnya. Like this. Kita mencoba untuk tetap menjaga kelembapan daripada telur ini. Buat kalian yang penasaran gimana telur ini pecah untuk hadir di dunia si kura-kura ketiga terbesar, kalian nonton video ini sampai habis dan gua akan update. Dan thank you banget. Jadi buat kalian yang penasaran untuk gimana telur ini pecah dalam arti sulcata ini hadir di dunia bersama-sama dengan saya dari Torto Collection, kalian pantau terus video ini sampai habis, oke? Few moments later. Halo guys, balik lagi. Kemarin nih melanjutkan video sebelumnya. Tanggal 5 Juli gue diberikan sama brother gue itu telur sulcata. Telur kura-kura ketiga terbesar dari Afrika. Setelah gue tunggu, kata mereka 1-3 hari, which is gue nggak tahu gue dibohongin apa enggak. Gue tunggu, gue pikir jangan-jangan gue dikasih telur infertil nih. Cuman bersyukur banget, jadi persis tanggal 12 kemarin, telurnya mulai retak. So, gue nggak perlu takut, gue nggak perlu worry. Karena gue sebetulnya sebelumnya udah pernah center sih, urat merahnya masih ada. Jadi menurut mereka warnanya masih putih bersih, urat merahnya ada. Jadi
telur itu hidup, kita bilangnya. Dan persis di tanggal 13, jumlah retakannya semakin banyak dan gue udah mulai bisa lihat sulcata babies-nya. It's very cute, kalian bisa lihat langsung. Kalian lihat ya, lihat nih. Udah mulai netas tuh. Jadi tadinya ini kan ada dot hitam sebagai penanda top daripada si telurnya. Dan ternyata dia retaknya udah semakin banyak nih. Tinggal nunggu sulcatanya keluar dan tiba di dunia. Jadi sebetulnya udah tiba di dunia sih ya. Dia udah tiba di dunia. Gue nanti kasih lihat juga, gue ada video sedikit gimana cara pada saat dia retak, terus dia mendorong-dorong diri untuk keluar daripada si cangkang telurnya. Dan gue akan update terus sampai dia keluar dari cangkang telurnya. Dan gimana treatment sulcata babies yang masih ada egg yolk-nya itu sampai itu layak dijual. Dalam tanda kutip maksudnya udah bisa dipelihara, udah mulai bisa makan, atau mungkin mau dijual beli udah bisa. Perawatannya seperti apa? Gua akan update terus. Jadi pantau terus video ini sampai habis dan enjoy. Few moments later. Hello guys semuanya. Berita yang sangat menggembirakan di malam hari ini. Jadi tadi pagi gue sempat buatin videonya juga bahwa telurnya sudah mulai retak. Dia udah sempat gerak-gerak juga, kalian udah lihat ya. Dia berusaha untuk keluar dari cangkangnya. Dan malam ini setelah gue pulang kerja, gue mendapatkan penglihatan yang sangat membahagiakan, yaitu tara, gila. Welcome to the world baby sulcata from Urban Squad Farm. Keren banget. Syukur banget dia sudah keluar dari cangkangnya dan sehat. Mudah-mudahan dia terus sehat, tapi sebelumnya kita harus mempersiapkan dia dulu nih untuk pindah media dari media di pasir perlit. Gue diajarin juga sama Bro William untuk membersihkan dahulu bekas-bekas pasirnya nih. Jadi kita sambil lihat ya nih babynya. Gue belum sentuh sama sekali. Jadi gue udah sempat ngeliat dan gue langsung take video ini untuk kita sama-sama lihat proses sulcata ini dari di telur belum retak sama sekali sampai hari ini dia tiba di dunia. Tara, gila. I'm so happy today. Aduh. Aku udah cuci tangan ya, jadi mungkin nggak ada sarung tangan gue udah cuci tangan dulu. Nah, kalian bisa lihat ya, so cute. Tuh, itu egg yolk-nya. Tuh putih-putih itu ada pasir perlitnya. Aduh, matanya belok sekali, cantik. Semuanya normal. Ini yang namanya egg yolk. Gue tunjuk ya. Ini adalah cadangan makanan dia untuk beberapa hari ke depan, kurang lebih 2-3 hari atau bahkan 1 minggu, sampai dia benar-benar plastronnya nutup rapat. Tuh kelihatan ya, dia masih bergerak karena ini part dari badannya dia juga. Setelah dia nutup, baru dia akan mulai makan sayur-sayuran. Jadi kita harus jaga ini supaya tetap sehat. Gue jaga di suhu ruangan 27 derajat kurang lebih ya, stabil aja. Oke, kasihan nih, gue turunin dulu. Gue siapin dulu media yang mesti gue siapkan. Kecil sekali, lucu banget. Gue sudah mempersiapkan, lebih tepatnya sih gue dibawain sama brother gue. Karena ini nggak ada tempatnya, jadi ditaruh di dalam kotak. Apakah ini? Ini adalah NaCl, cairan infus yang berguna untuk mensterilkan bagian di egg yolk atau ari-ari di cadangan makanannya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi kita jaga dengan cairan infus ini. Menurut Bro William ini sangat aman dan sudah terjamin. Mereka udah selalu pakai cairan infus ini. Berikutnya Brother William juga mengajarkan untuk, nah ini gue kebetulan ada nih untuk suntikan. Jadi gue untuk ambil NaCl-nya, lalu untuk gue semprotkan saja, bukan untuk nyuntik nih, nggak ada jarumnya.
gue hanya untuk semprotin ke bagian ari-arinya saja atau ekyoknya supaya pasirnya bersih, luntur, dan gue menyediakan media baru. Cara kotak plastik. Habis itu gue sediakan tisu juga yang akan menjadi alas di bagian bawah, dan pesannya adalah dibasahi dengan NaCl. Jadi sambil dia tidur di sini, tapi kita make sure juga bahwa ekyoknya, bagian daging lebihnya tadi kita bilangnya itu tetap terjaga dan bersih, steril. Oke? Pertama kita akan bersihin dulu ya, barang-barang kita lihat nih. Wah, dia udah gerak-gerak tuh, pengen jalan. Pertama gue ambil cairan NaCl dulu di dalam suntikan, lalu gue taruh di sini dulu karena gue mempersiapkan media untuk perpindahannya si sulcata baby sini. Oke, gue lipat dulu nih tisunya. Ini gue lipat dulu tisunya supaya biar kelihatan. Nah, ini gue kasihin alas tisu yang nanti akan kita basahi dengan NaCl. Kita lihat barang-barangnya. Dah, gue kasih alas kayak gini aja nih. Oke. Lalu gue akan basahi dengan cairan NaCl yang sudah gue masukkan ke suntikan. Buat biar lebih gampang aja sih. Aduh, agak jauh nih. Kita basahi lagi tisunya. Biar kita pastiin si baby terhindar dari segala bakteri, biar bersih. Oke, kayaknya gue rasa udah cukup nih ya. Oke, udah gue kasih cairan NaCl full di alasnya, dialasi dengan tisu. Sekarang adalah waktunya kita membersihkan si babies. Next step setelah menyediakan tempat untuk pindahnya si babies, kita akan bersihkan si babies dari bekas-bekas pasir terlebih dahulu. Kecil banget, jadi gue mesti berhati-hati. Gue pakai ujungnya ini deh, masih ada batunya nyempil nih. Nah, oke. Sip. Kalau ekyoknya gue nggak mau pegang ya, jadi gue cuma mau fokus. Kalau ada pasir-pasir di sekitar plastron, gue paling pakai ujungnya suntikan nih, bersihin. Gue cuma mau make sure dia badannya bersih, tidak terkontaminasi walaupun gue udah cuci tangan. Gue fokus di bagian ekyoknya aja ya. Jadi kalau untuk bagian karapas bagian atas itu gue rasa nggak ada masalah. Yang penting kita make sure dia punya bagian ekyoknya bersih. Oke. Tara, sang baby sudah siap untuk berpindah tempat sekarang. Aman ya, tadi gue semprot-semprot cairan NaCl masih bisa dipakai untuk gue ganti alasnya besok. Untungnya tidak masuk balik airnya. Jadi kita akan masukkan ke media ini. Ini rumah baru,
media baru untuk rumahnya si baby sulcata. Gue akan update sampai egg yolknya benar-benar masuk totally ke dalam badannya. Oke, sehat terus buat kurangnya, nanti gue akan update. Tonton ya sampai habis. By the way, jangan lupa subscribe YouTube channel Toto Collection. Gue tunggu nih sekarang. Oke, jangan lupa ya. Oke. Few moments later. Yo guys, kembali lagi sama gua Revel. Gua akan melanjutkan video gua yang dari kemarin udah gua buatin. Jadi gua dapat gua ulas kembali lah. Jadi kan gua dapat telur sulcata dari brother gue. Dan itu telur sulcatanya itu udah siap untuk menetas sebetulnya. Jadi gua menunggu kurang lebih hampir 7-10 hari. Ternyata gua pikirnya cuma 3 hari. Dan akhirnya dia udah netas, kalian udah lihat videonya juga. Dan kali ini gue akan ngasih lihat bagaimana kondisi si sulcata yang dari telur lucu kecil itu sekarang sudah lebih besar. Jadi di samping gue udah ada kura-kuranya. Ini loh, bukan. Jadi kura-kuranya adalah this one. Ini sulcata yang waktu itu ada di telur. Ya, udah gede ya, ternyata gue agak maju dikit deh. Ini udah gede, dan gue sebetulnya hari ini mau kasih lihat adalah egg yolknya. Jadi, saya lihat ya, gue coba kasih lihat. Egg yolk atau kita bilangnya ari-arinya sudah full, totally masuk di bagian plastronnya. Itu makan waktu kurang lebih yang gue jalanin sih. Kalau menurut temen gue sih memang beda-beda. Ada yang mungkin 3 hari egg yolknya udah masuk, tapi ini gue lihat bener-bener masuk tuh sekitar 5-6 hari kalau nggak salah. Dan ini posisi sulcatanya udah berapa lama nih? Jadi setelah egg yolknya masuk kurang lebih 6 hari sampai sekarang itu udah 3 mingguan. Tapi yang gue pengen kasih tahu ini pengalaman juga buat kita. Jadi setelah sulcata CB atau sulcata yang diternak dia egg yolknya masuk, kalau menurut gua sih setelah netes tuh pantes udah siap jual tuh sekitar 2 minggu lah. Nah ini tuh udah 2-3 minggu. Jadi sebetulnya ini adalah size sulcata CB Indonesia yang sudah layak dijual. Tapi ini udah lebih gede lah. Karena tadi gue bilang paling seminggu setelah menetas, berarti itu egg yolknya masuk. Habis itu seminggu lagi untuk di treatment, berarti total adalah 2 minggu. Dan sulcata-sulcata yang kalian beli biasanya tuh umurnya kurang lebih 2 minggu lah. Mereka udah siap dijual. Dan kurang lebih itu aja yang gue pengen jelasin. Dan gue sebetulnya juga sekalian mau kasih lihat gimana cara gue ngerawat si baby sulcata ini. Jadi di minggu pertama memang gue nggak kasih makan sama sekali, karena kan dia masih menyimpan cadangan makanan di egg yolknya. Sehingga 1 minggu itu gue nggak siapin makanan sama sekali. Gue hanya kasih alas tisu sambil nunggu egg yolknya masuk semua itu. Habis itu alas tisu gue kasih dengan cairan infus. Dan alhasil kalian bisa lihat tuh, sempat pas dia udah mulai lapar, pas egg yolknya udah masuk hampir full, dia lapar dan dia malah makan tisu. Biasa anak kecil, dia masih mencoba segala sesuatunya. Si Sulky Baby ini masih explore banget. Dan setelah egg yolknya masuk full, gue udah mulai coba kasih makan sayur. Dan sekarang gue akan kasih lihat nih. Nah kalian bisa lihat ya, jadi baby Sulky ini udah treatmentnya gue rendam seperti biasa. Jadi kurang lebih 2 minggu sekali, karena masih baby. Gue masih takut kalau gue terlalu sering rendam dia pilek, atau mungkin secara plastron atau kondisi badannya malah makin lembek. Jadi gue 2 hari sekali gue rasa cukup direndam, sekaligus gue jemur juga. Dan setelah gue rendam jemur, gue memberikan pakan. Gue kasih makan, kalau sekarang sih gue kasihnya sayur, cuman gue mix lah. Setelah dia egg yolknya masuk full, seminggu gue kasih makan sayur full, dan minggu ketiga dan seterusnya gue campur lah antara sayur ataupun pelet. But kali ini gue kasih makan dia sayur gitu. Jadi sulcata ini rencananya mau diapain nih dari baby? Ya kalian pasti pada bingung nih. Sulky Baby mau dirawat sampai gede apa gimana nih bro? Biasa lu jual mulu. Enggak. Kayaknya gue ada terlintas sedikit untuk YouTube gue ingin memberikan giveaway.
Jadi kalian udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, cepetan subscribe sekarang karena gua akan update. Jadi ini bukan video giveaway, but gua kasih sedikit bocoran bahwa kemungkinan ini adalah kura-kura yang gua udah posting gimana cara dia netes dari kecil dan sekarang sudah semakin besar, badannya udah makin keras juga. So, gua kayaknya akan decide untuk giveaway sulcata ini. Kapan bro? Kalian makanya pantau terus. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe YouTube channel Torto Collection. Dan gue akan bagikan sulcata ini nanti. Gimana caranya kalian pantau? Gue akan posting video untuk giveaway. Kapan tuh postingnya? Kepo deh lo. Jadi kalian lihat terus, kepoin YouTube channel gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!